Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 10 Madrasah Aliyah. Senang sekali saya bisa menyapa kalian semuanya. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang pengertian Al-Quran menurut para ulama dan nama-nama Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian Al-Quran secara bahasa. Ada 5 pendapat. Yang pertama adalah Al-Lihyani. Al-Quran adalah bentuk kata benda atau masdar dari kata kerja qara'a yang artinya membaca. Kemudian yang kedua menurut Al-Asy'ari, Al-Quran berasal dari lafaz qarana yang artinya menggabungkan. Pendapat yang ketiga Al-Farra, Al-Quran berasal dari lafaz qara'in, jamak dari qarina artinya petunjuk atau indikator. Kemudian pendapat yang keempat Az-Zujaj, kata Al-Quran berasal dari Al-Qar'u dengan wazan fu'lanun yang artinya al-jam'u atau kumpulan. Kemudian pendapat yang terakhir Imam Syafi'i mengatakan kata Al-Quran adalah isim alam atau nama asli, tidak berasal dari kata apapun. Itulah pengertian Al-Quran secara bahasa. Kemudian Al-Quran secara istilah ada 3 pendapat. Yang pertama adalah Syekh Muhammad Khudori Bek di dalam kitab Tarikh Tashri'. Beliau mengatakan Al-Quran adalah firman Allah yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dipahami isinya, selalu diingat, yang disampaikan dengan cara mutawatir, yang ditulis dalam mushaf, yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Kemudian Syekh Subki Saleh hampir mirip, tetapi beliau menambahkan yang bernilai ibadah bagi yang membacanya atau al-muta'abbad bitilawatihi. Dan yang terakhir adalah Syekh Muhammad Abduh. Al-Quran adalah bacaan yang tertulis dalam mushaf yang terpelihara di dalam hatinya orang-orang yang menjaga dengan cara menghafalkannya. Itu tadi pengertian Al-Quran secara bahasa dan istilah. Injak selanjutnya adalah nama-nama Al-Quran yang sesuai dengan disebutkan di Al-Quran seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Terangkan Al-Quran dinamai dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua, Al-Kitab atau artinya yang ditulis seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab yang ditulis sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian selanjutnya adalah Al-Furqan yang membedakan seperti dalam Al-Furqan ayat 1, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Kenapa membedakan? Karena membedakan dari barang yang hak dan yang batil. Kemudian selanjutnya nomor 4 yaitu az-zikr. Ada yang memberikan arti peringatan, ada juga penyebutan. Seperti dalam surat Al-Hijr ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu hafizun. Kemudian yang terakhir adalah Al-Quran dinamakan dengan At-Tanzil atau diturunkan seperti dalam surat Asy-Syu'ara ayat 192, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Demikianlah anak-anak pengertian nama-nama Al-Quran sesuai dengan
yang tercatat dalam Al-Quran. Semoga kita semua dapat memahami isinya, dapat mengamalkan ajarannya, dan istiqomah dalam membacanya. Sekian dari kami. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi